Halo, kembali bersama saya Muhammad Agus Karim di mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ketiga tentang review analisa tegangan. Dan ini adalah segmen yang pertama, yaitu tentang konsep tegangan. Modul 3, review analisa tegangan akan terdiri dari 3 buah segmen. Ini adalah segmen yang pertama, konsep tegangan. Nanti di segmen yang kedua kita akan belajar tentang lingkaran Mohr. Sebenarnya ini sudah Anda pelajari pada mata kuliah yang lain. Dan segmen yang ketiga yaitu tentang konsentrasi tegangan. Oke, sekarang kita akan review sedikit kembali tentang diagram benda bebas. Ada suatu pertanyaan tentang diagram benda bebas, yaitu apakah tujuan akhir dari penggambaran diagram benda bebas? Jawaban dari pertanyaan itu adalah untuk mengetahui gaya internal yang terjadi pada benda. Nah, setelah kita tahu gaya internal yang terjadi pada benda, ada dua lagi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apakah gaya internal yang kita ketahui dapat digunakan untuk menggambarkan sifat bawaan material seperti yield, fracture, break, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua adalah apakah dimensi dari benda dapat kita gunakan untuk memprediksi kegagalan material. Nah, dua pertanyaan ini yang biasanya akan sering kita tanyakan. Jawaban dari kedua pertanyaan ini adalah keduanya tidak bisa. Gaya internal tidak bisa digunakan untuk menggambarkan sifat material, dan juga dimensi dari benda juga tidak bisa digunakan untuk memprediksi kegagalan. Terus kemudian, apa dong yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan sifat bawaan dari suatu material? Oke, jawabannya adalah tegangan atau kekuatan. Tegangan lah yang akan kita gunakan untuk menggambarkan sifat bawaan dari material, bukan kekuatan ya. Nah, nanti kita akan belajar apa sih bedanya tegangan dengan kekuatan tersebut. Oke, berikutnya adalah state of stress. Jadi secara umum, tegangan itu terdiri dari 6 buah komponen ya. 3 buah komponen untuk tegangan normal atau sigma. Tegangan normal ini adalah tegangan yang arahnya tegak lurus dari penampang yang akan kita tinjau. Ya. Tegangan yang kelompok kedua yaitu tegangan geser atau tau. Nah, tegangan geser ini arahnya adalah sejajar dari penampang yang akan kita tinjau. Tau XY itu akan nilainya akan sama dengan tau YX. Tau YZ itu akan nilainya sama dengan tau ZY, dan tau ZX nilainya akan sama dengan tau XZ. Nah, ini adalah konsep secara umum dari tegangan di arah 3 dimensi. Oke, pada segmen sebelumnya kita sudah belajar jenis-jenis pembebanan, dan masing-masing jenis pembebanan ini akan menyebabkan tegangan yang berbeda. Shearing dan torsion akan menyebabkan tegangan geser, sedangkan tension, compression, bending, dan buckling akan menyebabkan tegangan normal. Seperti yang sudah kita ketahui, tegangan ada dua jenis, yaitu tegangan normal, simbolnya adalah sigma, dan tegangan geser, simbolnya adalah tau. Tegangan normal bisa disebabkan oleh gaya normal. Tegangan normal juga bisa disebabkan oleh momen lentur, dan tegangan normal juga bisa disebabkan oleh tekanan internal. 3 penyebab inilah yang bisa menyebabkan tegangan normal. Sedangkan tegangan geser itu disebabkan oleh gaya geser dan juga torsi. Jadi hanya gaya geser dan torsi yang bisa menyebabkan tegangan geser. Nah, selanjutnya kita akan belajar masing-masing tegangan normal ini dan penyebabnya, dan juga tegangan geser dan juga penyebabnya. Sekarang kita belajar tentang tegangan normal akibat gaya normal. Pertanyaannya adalah, apa sih tegangan itu? Ya, tegangan itu didefinisikan sebagai gaya persatuan luas atau intensitas gaya yang terdistribusi pada potongan tersebut. Itulah yang disebut dengan tegangan. Oleh karena itu,
dirumuskan sebagai sigma sama dengan P dibagi dengan A. Jadi kalau kita punya sebuah batang gitu ya, ditarik dengan gaya P, maka gaya P tersebut akan didistribusikan ke penampang A dengan distribusi gaya normal atau gaya yang tegak lurus dari penampangnya. Nah, tegangan satuannya adalah Pascal atau untuk baja biasanya megapascal ataupun malah gigapascal. Oke, 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. 1 megapascal sama dengan 10 pangkat 6 Pascal, dan sedangkan 1 gigapascal adalah 10 pangkat 9 Pascal. Nah, ini adalah konsep tentang tegangan normal yang diakibatkan oleh gaya normal. Oke, berikutnya kita bahas tentang tegangan normal akibat momen lentur. Ibaratkan kita punya sebuah batang, ya, ditumpu secara sederhana. Pada sebelah kiri adalah tumpukannya pin, sedangkan pada sebelah kanan tumpukannya roll, dan batang tersebut mendapatkan beban terpusat di tengah batang. Pada bagian permukaan atas batang, itu benda akan mengalami tegangan tekan. Sedangkan pada bagian bawah mengalami tegangan tarik. Karena di bagian bawah tertarik, di bagian atas tertekan, maka ada sebuah daerah di mana nilainya 0 dan itu kita sebut dengan netral axis. Gitu ya. Nah, rumusnya gimana? Tegangan normal akibat momen lentur dirumuskan sebagai sigma sama dengan negatif momen dikalikan dengan Y dibagi dengan I, di mana sigmanya adalah tegangan normal, satuannya adalah Pascal, momen M adalah momen lentur, satuannya adalah Newton meter, Y adalah jarak dari sumbu normal, satuannya M, dan I adalah moment of inertia, satuannya adalah meter pangkat 4. Oke, jadi kalau didistribusikan pada penampangnya, maka distribusinya kira-kira akan seperti ini. Tegangan normal akibat tekanan internal bisa terbagi menjadi 3 buah arah. Arah yang pertama adalah arah sirkumferensial atau kita bisa sebut dengan Hooke stress, sigma H, dirumuskan sebagai sigma H sama dengan PD per 2T, di mana P adalah tekanan internal, satuannya adalah Pascal, D-nya adalah diameter luar, satuannya adalah meter, dan T-nya adalah tebal dinding, satuannya adalah meter juga. Nah, di sini ada juga satuan British yaitu PSI, inci, dan inci. Tegangan arah longitudinal sigma L dirumuskan sebagai PD dibagi 4T. Nah, tadi ada satu lagi, tegangan radial. Untuk pipa berdinding tipis, tegangan radial itu besarnya bisa kita abaikan, sama dengan 0. Karena nilainya jauh lebih kecil daripada arah longitudinal maupun arah Hooke. Sekarang kita membahas tentang tegangan geser akibat gaya geser. Misalkan kita punya sebuah benda, AB, mendapatkan gaya geser P yang bekerja secara transversal. Ketika kita ingin mencari tegangan geser akibat gaya geser, maka kita harus melakukan pemotongan. Misalkan kita potong di titik C. Setelah kita potong, maka kita akan mendapatkan gaya geser, dan besarnya gaya geser tersebut adalah sama dengan P, gitu ya. Nah, sekarang tegangan gesernya akibat gaya geser itu didefinisikan sebagai tau sama dengan VQ dibagi dengan IT. Distribusinya tegangan geser ini adalah tidak seragam. Tapi untuk sederhananya, maka distribusinya bisa dianggap seragam, ya, dan besarnya diberikan oleh P dibagi dengan A, di mana tau average adalah tegangan geser rata-rata, satuannya Pascal, P adalah gaya gesernya, satuannya adalah Newton, dan A adalah luas penampangnya, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, tegangan geser rata-rata inilah yang kadang sering kita gunakan untuk mencari nilai tegangan geser akibat gaya geser. Oke, sekarang kita membahas tentang tegangan geser akibat torsi.
Misalkan kita punya sebuah benda pejal, mendapatkan torsi sebesar T, atau kita punya sebuah benda silinder berongga, mendapatkan torsi juga sebesar T. Nah, untuk kasus ini, maka kita bisa menerapkan hukum Hooke selama asumsi kita adalah tidak terjadi deformasi secara permanen. Tegangan geser dapat berubah-ubah secara linear terhadap posisi radial potongan. Di sini dijelaskan bahwa nilai tegangan geser pada pusat lingkaran itu besarnya sama dengan 0, gitu ya. Pada permukaan luar itu besarnya akan maksimal. Nah, oleh karena itu kita bisa menurunkan rumus tegangan geser maksimal sebagai T dikalikan dengan C dibagi dengan J, di mana tau ada tegangan gesernya, satuannya adalah Pascal, T-nya adalah torsi, satuannya adalah Newton meter, C-nya adalah jarak maksimum dari sumbu, satuannya adalah meter. Jadi di sini jarak maksimumnya itu adalah radius, sama dengan radius gitu ya. Dan J adalah momen inersia polar, satuannya adalah meter pangkat 4. Di sini kita juga punya definisi sudut buntir diberikan oleh sigma T L bagi C kalikan G, di mana L adalah panjang poros, satuannya adalah meter, dan G adalah modulus geser, satuannya adalah Pascal. Nah, ini adalah konsep tegangan geser akibat torsi. Oke, sekarang kita membahas tentang faktor keamanan atau factor of safety. Faktor keamanan didefinisikan sebagai perbandingan besar tegangan yang diizinkan terhadap tegangan yang bekerja. Gitu ya. Kadang tegangan yang diizinkan itu boleh sampai nilai luluhnya atau yield strength-nya. Oleh karena itu, safety factor atau faktor keamanan didefinisikan sebagai SY atau yield strength dibagi dengan tegangan yang bekerja. Nah, ini perlu dilihat bahwa tegangannya itu arahnya adalah arah normal. Atau terkadang tegangan yang diizinkan itu hanya sampai titik tertentu sebelum yield, gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan allowable strength. Dengan demikian, maka factor of safety didefinisikan sebagai allowable strength dibagi dengan tegangan yang bekerja. Nah, sekarang kita perlu memilih factor of safety yang paling sesuai. Pemilihan factor of safety itu adalah pemilihan yang paling penting dalam sebuah kegiatan engineering. Jika factor of safety-nya terlalu kecil, maka kemungkinan kegagalan akan menjadi besar. Jika factor of safety-nya terlalu besar, maka harganya tidak akan ekonomis ataupun malah tidak fungsional, gitu ya. Misalkan kita mendesain sebuah pesawat, kalau factor of safety-nya terlalu besar, maka pesawat tersebut bisa jadi tidak bisa terbang. Nah, sekarang apa aja faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih factor of safety? Yang pertama adalah ketidakpastian sifat material, pembebanan maupun dari sisi analisis. Kedua adalah jumlah siklus pembebanannya. Ketiga adalah tipe kegagalan, apakah dia akan gagal secara statik maupun fatigue, gitu ya. Kemudian dari sisi kebutuhan perawatan dan efek kerusakan akibat waktu. Jadi kalau kita mendesain sebuah material, pasti mengalami mechanical degradation maupun material degradation, gitu ya. Kemudian resiko terhadap nyawa ataupun properti, apakah benda yang kita desain tersebut memiliki resiko yang tinggi terhadap nyawa, gitu ya. Apabila terjadi kerusakan maka menyebabkan orang meninggal ataupun kerusakan pada bangunan ataupun properti. Kemudian pentingnya komponen tersebut terhadap integritas struktur. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dalam memilih factor of safety. Yang terakhir adalah dampak pada fungsi mesin dari elemen yang kita desain. Oke, sebagai contoh, ketidakpastian pembebanan itu bisa digambarkan seperti ini. Wah, ini saat seorang engineer mendesain sebuah sepeda motor,
mereka pasti tidak memikirkan bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengangkut sapi, umpama, atau penumpangnya yang terlalu banyak. Nah, ini adalah salah satu ketidakpastian pembebanan. Oleh karena itu, kita perlu memilih berapa sih kira-kira factor of safety yang cocok untuk elemen kita. Contoh berikutnya, ketidakpastian pembebanan. Nah, seperti ini. Si perancang mobil ini pasti tidak akan memikirkan bahwa beban yang akan diangkut itu akan sebesar ini. Gitu ya. Oke, yang lebih ekstrim lagi, ya seperti ini. Mana mungkin perancang truknya itu memikirkan bahwa beban yang akan diangkut akan sebesar ini, gitu ya. Oke, secara umum, faktor desain atau factor of safety untuk bangunan itu nilainya 2, untuk bejana tekan itu antara 3,5 sampai 4, untuk mobil itu biasanya 3, untuk pesawat udara maupun pesawat ruang angkasa itu nilainya antara 1,2 sampai 3, tergantung pada penggunaannya dan materialnya apa. Untuk badan yang bertekanan itu faktor of safety-nya 2, untuk struktur roda pendaratan itu 1,25. Oke, ini adalah akhir dari segmen pertama modul ketiga. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.